Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmati wal maghfirati wal ridwan wa idkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa'adatul kirama masyayikhan al-'izza, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarawih Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan pada saat ini kita sudah memasuki malam yang ke-14 keberapa? Ke-12. Jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari yang sudah berlalu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah yang sempurna bagi kita, amin ya rabbal alamin. Ramadan yang saat ini kita tengah berada di dalamnya seyogianya mampu mencetak diri kita menjadi manusia yang tidak terlalu cinta kepada dunia. Ibadah saum kali ini mampu menekan tensi syahwat duniawiyah kita agar kita tidak terjebak dengan permainan dunia yang begitu luar biasa. Tema kali ini adalah bijaklah bermedia sosial saat Ramadan. Ada sedikit penekanan dalam pelaksanaan puasa Ramadan, berbagai aktivitas yang tidak terlalu menguntungkan, terlebih yang merugikan, harus dapat senantiasa diminimalisir, karena itu berpotensi besar merugikan kita sebagai orang-orang yang saat ini sedang berjuang berpuasa melaksanakan perintah Allah. Kita ini diperintah untuk lapar setiap hari, kurang lebih 13-14 jam setiap hari kita disuruh dan dituntut untuk menahan rasa haus, capek, lapar, dahaga. Apakah gerangan tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah Allah ingin agar kita menjadi bagian dari manusia yang mampu melihat betapa indahnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala daya upaya, kelembutan, kesantunan, keramahan. Karena sebahagian ulama menyatakan bahwa rasa lapar mampu mengantarkan diri kita lanadhara qalbaka ilallah. Lapar ini mengantarkan manusia mampu menembus dinding penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sedang berpuasa, sedang lapar, dipastikan mampu menerawang segala bentuk kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai hal-hal terkecil sampai hal-hal yang besar.
dan dia tidak akan berani menganggap enteng, menyepelekan hal-hal kecil. Karena jika berani menyepelekan hal-hal kecil, pada akhirnya kemudian kita berani menyepelekan hal-hal yang besar. Awalnya kita menganggap enteng hal-hal yang sunnah, lama-kelamaan berani melakukan pelanggaran terhadap yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, orang yang sedang lapar dipastikan dia akan menjadikan dirinya lebih ramah, lebih lembut, santun, bijak, karena rasa lapar mewarisi dan mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ini menimbulkan bagian dari efek positif atau mendatangkan nilai-nilai positif terhadap sikap, perilaku dan perbuatan, sehingga menjadi manusia yang selalu bertindak jauh dari kata anarkis. Kalau kita menyikapi informasi melalui alat digital yang saat ini kita punya, betapa seringnya kita terpancing emosional kita pada saat mengkonsumsi informasi-informasi yang kurang baik, memancing nafsu syahwat dan lain sebagainya. Kalau dulu kita mau mengakses sesuatu hal mesti dicari dulu di kolom pencarian, sekarang tanpa harus dicari, asal diklik aplikasinya, langsung semua yang kita inginkan tersedia dengan sendirinya. Seakan lebih pintar, lebih jenius daripada otak kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan, itu langsung muncul dengan sendirinya menjadi jawaban atas gejolak emosional dan pikiran kita. Maka dengan demikian muncullah kata bijaklah dalam menggunakan alat digital, terutama media sosial. Namanya juga media. Media itu tergantung siapa yang megang. Ibarat pisau. Kalau dipegang orang yang beriman, paling leher ayam, leher sapi, leher binatang ternak yang dihalalkan untuk disembelih. Tetapi jika pisau ini sudah dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman atau lemah imannya, maka dipastikan leher temannya yang akan menjadi korbannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi ketika datang seorang fasik kepada kita membawa sebuah informasi, lebih bijak dan lebih arif bijaksananya kita menelusuri terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut, tidak kemudian langsung dikonsumsi, ditelan bulat-bulat. Oleh sebab itu kita juga diajarkan untuk beretika dalam menggunakan media sosial. Di antaranya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Saringlah sebelum sharing, kan gitu. Disaring informasi itu sebelum kemudian kita informasikan, kita bahas, kita diskusikan dengan yang lain. Sebelum kita sebar, mesti disaring terlebih dahulu agar kita tidak salah menginformasikan. Kemudian
Dicari informasi-informasi yang sekiranya menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabel, kredibel, dari sumber-sumber yang terpercaya. Ini yang merugikan kita, terutama terhadap nilai-nilai puasa. Tidak terasa, asal buka langsung scroll, semua tersedia di situ. Kelihatannya memang sepele, tetapi justru sangat berbahaya terhadap nilai ibadah kita. Pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang telah berlalu, lebih dari 14 abad yang telah berlalu, mengingatkan selalu dengan sindirannya melalui hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atsh. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bapak, saat kita puasa lapar nggak? Lapar, haus, dahaga, capek, lemah, letih, lesu, leles, langlayeun. Itu semua terasa, tetapi demi ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijaga sedemikian rupa. Hal yang kita anggap sepele, tidak akan membatalkan puasa, wong cuman melihat kok, tetapi nilai makna batiniah terhadap ibadah puasa kita sangat terancam. Terus kemudian kita juga harus hati-hati mengurangi komentar-komentar yang menimbulkan gontok-gontokan, perdebatan, peperangan, interaksi sosial yang tidak baik. Maka itu dijauhi. Kemudian dibatasi waktu kita untuk penggunaan alat digital tersebut, karena apapun yang kita buka pasti aya nongol eta teh lewat sendiri-sendiri. Lebih baik gunakan alat digital ini, media sosial ini sebagai alat bantu untuk menjaga keabsahan nilai ibadah kita, baik itu sholatnya maupun itu saumnya atau zakatnya, bahkan sodakohnya, termasuk zikirnya, tadarus bacaan Qur'annya. Dibuat sedemikian rupa agar alat digital ini mampu menjadi alat bantu yang baik bagi kita, bukan malah menjadi hujatan pada akhirnya. Kita celaka, terjerumus, terjebak di dalamnya. Apa dikira nanti di akhirat tidak akan didakwa? Media sosial, alat digital yang kita punya akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita ketika kita salah atau kurang tepat dalam penggunaan media sosial tersebut. Maka dengan demikian, jadikan alat bantu untuk tadarus, baca sholawat, zikir-zikir, mendengarkan mauidhah yasiro, ceramah-ceramah agama. Agar apa? Pada akhirnya nanti bukan menjadi musuh bagi kita, tapi alat digital yang kita punya di akhirat mampu menolong kita, mampu menjadi saksi bagi kita akan kesolehan kita atas amaliyah yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menjadi bagian dari langkah upaya perjuangan untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.